Anda mendengarkan Break Free Podcast. Halo, selamat malam, siang, sore, pagi, teman-teman Maaf. pendengar. Maaf semuanya atas keterlambatan kita upload. Semoga teman-teman pendengar sehat-sehat semua, dihindarkan dari segala penyakit yang sedang mewabah saat ini ya guys. Semoga yang belum punya pacar besok punya pacar. Waduh. Gak Kalau apa-apa, kita doain aja. doain aja ya. Tapi nggak Iya. bisa kenalin karena Bisa sih. DM aja @zilbrain gitu kan. bacot. Oke. Gak apa-apa. Oke, skip. Lanjut. Jadi malam ini kita mau ngapain nih? Mau ngapain? Kita mau membahas isu-isu yang sedang marak baru-baru ini. Waduh. Apa tuh? Isu apa tuh? Ya yang lagi marak apa ya? Banyak sih. Tapi yang kita bisa bahas aja kali ya. Sebenarnya Jadi kata Solin mau bahas Grammys. aduh, Grammys versus ARMY BTS. Boom. Apa tuh? Aduh, Itu kan lo banget, Lin. kok gua sih? Ya, gua disclaimer dulu nih ya. Gue bukan ARMY, gue bukan fans BTS, gue juga Grammy sebenarnya gue juga nggak begitu ngikutin dan kategorinya itu kebanyakan jadi gue nggak tahu. ARMY itu apaan sih? ARMY itu apaan? ARMY itu sebutan buat fansnya BTS. Oh gitu. Gitu. Buat yang nggak tahu tuh. Ya pokoknya ARMY kan merajalela tuh banyak fansnya BTS. Ya kemarin kan BTS tuh masuk nominasi Grammy kan. Kategorinya apa ya? Best duo or group performance kalau nggak salah deh ya. Kalau salah koreksi aja ya. Pokoknya kalau nggak salah masuk Bentar, ke gue sambil nyari nih. ya pokoknya itu kategori itu kalau nggak salah. Nah itu dia masuk. Lawannya itu ada Lady Gaga dan Ariana iya. Grande. Terus selain itu ada siapa lagi ya? Gue lupa deh. Ya pokoknya itu deh. Bukannya itu. Nah yang menang akhirnya Lady Gaga sama si Ariana Grande kan. Nah terus Terus fansnya kecewa gitu. fansnya kecewa dan pokoknya nyerang Grammy. Terus, bukan nggak tahu nyerang apa gimana ya, gue takut salah ngomong nih. Gue takut salah ngomong nih, maksudnya ya mungkin mengkritik gitulah istilahnya, mengkritik Grammy gini Dari dan Tribun, itu member itu BTS sempat dapat trending juga julukan kan. baru. Apaan tuh julukan apa? Member BTS dapat julukan baru usai tampil di Grammy. Apaan? Nggak tahu nih. Gue baca aja. Ya gitu sih, ya pokoknya intinya fansnya kecewa. Tapi dari sudut pandang gue sih ya, gua nggak ngebela siapa nih, cuman kan ya mungkin gue mungkin mikirnya gini ya, bagus lah gitu, maksudnya ada perwakilan dari Asia gitu kan masuk Grammy. Cuman kan ya mungkin ini kan baru pertama kali masuk Grammy gitu ya mungkin ya. Terus ya namanya juga baru pertama kali, mungkin nggak bisa menang gitu apa gimana gitu, gue juga nggak tahu ya. Karena gue yang masuk nominasi itu kalau nggak salah lagunya Dynamite kalau yang BTS. Nah kalau yang Lady Gaga gue nggak tahu Rain apa itu Rain on Me ya. dan apa. Rain kan Oh depannya itu ya Rain kayaknya ya. gitu. Gue juga nggak dengerin sih, nggak tahu udah lagu-lagu sekarang tuh kayak menurut gue asing banget gitu loh. Nggak kayak dulu gue selalu update gitu kan. Kalau penyanyi besar gitu kan yang bikin lagu biasanya gue selalu dengerin. Tapi sekarang gue udah nggak update, jarang. Sekarang update nya drakor aja. Fansnya lagi rame membuat tagar light it up BTS. Woi. Ya gitu deh. Di Twitter.
sampai trending lah, namanya juga fansnya banyak pasti kan. Ya walaupun kecewa, tapi jangan jangan inilah, jangan sampai berlebihan gitu loh menghujat atau enggak mengkritiknya. Ya ya gimana ya, namanya juga itu kan ajang yang buat kan dari barat juga gitu loh. Apa yang mau lu harapin sih gitu kan. Tapi lu pernah kali segaris keras itu? Kalau jadi fans, Iya. Ya apa gitu ah artisnya lu idolakan gua gitu. nggak pernah sampai kayak ya bantu ngehujat atau ngekritik gitu, ngebela misalkan misalkan idol gua gitu kan. Gue sih nggak sampai yang kayak gitu ya, karena buat apa juga gitu loh. Ya gue ngefans, Takut nggak pernah sampai yang die hard. Gue suka ngefans cuman suka sama karyanya, gini gini gini, asik. udah gitu Asik. aja gitu loh, nggak usah Tapi dibikin tapi ribet. tapi kalau misalnya apa namanya secara personal lu emang nggak seneng BTS? Gue suka lagunya, gue kadang-kadang dengerin juga. Kalau emang lagunya enak ya gue akuin enak. Cuman gue apa maksudnya nggak fans banget gitu loh. Iya Gue lebih ke gue juga suka fans. sih. Lu suka? Suka gue. Kalau gue lebih ke fans Blackpink sih. Kalau Blackpink gue suka tuh. Cuman nggak kayak ngefans beli merchandise-nya, beli apanya yang sampai ratusan ribu, sampai jutaan gitu. Gue nggak kayak gitu orangnya juga, karena anjir kayak buang-buang duit aja gitu. Tapi gue Tapi kan gue ya disclaimer nih. Tapi kan kalau emang suka ya nggak apa-apa sih. Itu kan kesukaan lu ya, atau enggak hobi lu gitu kan, koleksi barang-barang merchandise idol lu. Cuman kan kalau gua mikirnya kayak masih buang-buang duit aja. Tapi nggak tahu kedepannya kalau misalkan finansial gua udah memumpuni, gak menutup kemungkinan gua bakal beli-beli kayak gitu juga gitu loh. Tergantung kondisi aja sih. Kalau wes lu? apa? Kalau Gue lu pernah kayak gitu? segaris keras itu pernah, tapi mungkin Pernah. gara-gara gue gak punya duit, jadi gue kayaknya gak terrealisasikan gitu loh. Betul sekali. Iya, gue tuh Terhambat dulu finansial. tuh jadi kalau misalnya kalau mau dibayangin gitu, dulu kamar gue itu ada posternya Taylor Swift itu gede gitu. Us. Terus lu mau tau nggak? Dulu kan Taylor Swift itu Nah, jadi brand, disebutnya apa sih ya? Pokoknya dia di brand ambassador. iya di es krim itu kan, yang Oh, dia mau konser itu. Nah setiap oh, setiap setiap di apa namanya sih tutup es krim itu tuh ada hmm. wajahnya dia gitu. Oh gitu. Lu Nah selalu dulu beli gue tuh es krimnya? iya gue beli, tapi Ah, tujuannya bukan buat gue makan, tapi gue makan oh, sih. ah, Tapi gue kumpulin atasnya gitu. oh Terus gitu. sampai sampai dikumpulin banyak, terus gue bentuk love gitu di kamar. Wow, Terus kan gue mantap. ya jadi ini juga kebodohan gue nih. Jadi dulu tuh gue apa beli albumnya yang 1989 ya. Mm-mm. Nah, di dalamnya itu ada 13 Polaroidnya dia kan. Wah, Terus saking saking senengnya gue, itu gue tempelin dalam karton gitu kan. nah, Di karton A3 gitu. Terus gue gambar-gambarin kan. Terus iya. gue tempelin. Wah, gila kalau bisa lalu ngeliatin kamar gue tuh udah pasti ini lu dapat diejawantahkan gitu, pengejawantahan gua selera musik gua gitu dah pokoknya. Iya, 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 iya. Yang pink-pink gitu, merah gitu kan. Itu Terus kalau terus sekarang hah? gimana itu post apa maksudnya pajangannya itu Yang gue semuanya? nyeselinnya, yang gue Nah, nyeselinnya, dulu kan gue dapet 13 Polaroid itu gue tempel dalam mm, di karton gitu kan. Jadi pas gue mau cabut mm, lagi, kerobek ininya cuy, belakangnya udah ngikut. Jadi seharusnya gue tuh ya, nggak gue tempelin gitu sih. Itu yang menyesal hmm. banget tuh. Terus kemana Padahal itu gue, hah? posternya Padahal sekarang? gue inget banget dulu tuh gue beli albumnya itu di Blue Plaza di Bekasi, di Blue Mall. Gue inget banget. Jadi itu nggak, itu belum 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 ditaruh dipajang di rak. Gue nanya ke mbak-mbaknya di kasir gitu kan. Mbak, ada Hmm, album Taylor Swift yang terbaru gak? Gue ngomongnya gitu kan. mantap. Terus iya, terus dia ngambil dalam dalam di dalam ininya kan, kardus gitu. Oh ini Heeh. gitu kan. Terus terus gue lihat,
emang lumayan mahal sih. Wow. Pokoknya Heeh. bukan asli record dari Amerika gitu sih. Gue bacanya Mm-mm. dari Singapura gitu. Gue nggak tahu itu asli atau enggak ya. Tapi gue dapat Polaroid gitu. Eh, itu itulah. i- itu di umur berapa lu itu? Hah? Di Di umur umur berapa? nggak tahu umur berapa. Pokoknya gue tuh masih SMP kalau nggak salah. SMP. Siap, siap, siap. Terus kemana tuh? Kayak Polaroid dan kawan-kawannya Udah hilang, masih udah tersisa hilang. satu Gitu. Terus sekarang di rumah pajang apa lu? Di di kamar lu? rumah. Mm-mm. Nggak pajang apa-apa gue. Nggak Pajang pajang karya gue apa-apa. sendiri dong. Wis, iyalah. Harusnya pajang karya sendiri lah. Jangan Wih. kan bangga. Iya mantan gue kan karya tuh. Gue Hah? pajang-pajangin. Apaan? Mantan? Mantan apa Enggak, nih? enggak, enggak. Oh, Enggak, ini biar lucu aja. oh gitu. Ayo kita balik ke topik yang sebetulnya. Jadi kita nggak mau bahas BTS dan Ariana Grande. Iya, Itu sebenarnya sih. Karena cuman menurut gua topiknya gimana ya? Topiknya pasti kan ada pro kontra. iya. Maksudnya gua nggak mau menimbulkan yang enggak gitu loh. Ya kita Jadi kan iya. Ya lanjut. kita Lu mau jelasin? ki- Iya lah. ya kita sebagai apa ya? Sebagai spektator aja lah gitu. Spektator mengamati aja gitu kan. Ya mungkin kedepannya jangan berharap banyak gitu masuk ajang Grammy gitu kan. Ya udahlah, ya udahlah. Soalnya Topiknya apa soalnya sih? kalau mau dibahas tuh Hmm, gua nggak kredibel gitu kan. iya. Si Solin terlalu tahu gitu. Jadi gue cuman oh gitu jadinya. Jadi Nah, kita mau bahas tentang sebenarnya mau bahas tentang apa Lin? gue penasaran aja sih. Ini kan kita sebenarnya pengen bahas cita-cita. Gue penasaran tuh kan semakin bertambah umur nih kita kan, itu kan cita-cita tuh semakin berubah ya. Dari yang tadinya fantasi banget sampai yang sekarang yang paling realistis aja gitu cita-citanya kan. Gue penasaran aja nih kayak lu waktu kecil, waktu zaman ya masih bocah gitu kan. Cita-cita lu tuh apa sih, Jik? Ya seperti pada umumnya lah. Pada umumnya apa? Cita-cita lu apa? Pemain bola kan? Kok betul sekali ya. Waktu SD kan? Ini waktu SD Iya, kan? SD. Lu juga, lu sama. Iya sama lah. Kan ada juga yang pengen jadi dokter misalkan, dokter, polisi. Terus juga ada yang mau jadi guru gitu kan, pasti ada. Cuman kalau gua waktu itu pas SD, iya, pas SD, pas masih bocah itu gue pengen jadi main bola. Dan gue juga udah ikut SSB waktu itu. Ikut Oh, lu udah SSB. ikut SSB? Iya, gue ikut SSB. Gue udah lumayan banyak lah ikut turnamen gitu kan. Cuman anehnya nggak pernah juara, nggak pernah juara anjing. Tapi berarti lu kalau misalnya di sekolah itu cowok-cowok yang ini ya main futsal bola Apa? gitu ya Iya, di SD lu gitu. Gue futsal. tuh kalau gue Enggak. ya Kenapa? kalau gue itu apa cowok-cowok yang yang kalau misalnya di SD itu diajak diajak doang tapi nggak dimainin. Anjing ngenes banget. Lu mau tau gak sih kalau misalnya orang lagi main tuh kalau misalnya suruh ganti tuh nggak mau pas SD gitu. Gue tuh kayak gitu tuh. Iyalah. Ganti dong gitu. Gue nggak Egois, dimain-mainin. masih egois. Iya. Iya, gue tuh kalau misalkan nggak ada bola ya pasti kalau misalkan udah SMP gitu kan pasti nggak ada bola tuh. Ya pasti mainnya futsal kan, ya ikutlah futsal gitu. Tapi cita-cita gue pas kecil main sepak bola. Terus pas SMP, tuh apa ya? Gue cita-cita gue tuh masih ngambang pas SMP. Gue nggak tahu mau jadi apa gitu loh. Cita-cita gue. Terus mulai SMK nih, Oh ya gue udah tahu mulai Lin. apa? Tai kali Lin. Katanya masih ngambang. Di Empang ya, di Jamban ya, yang kuning itu. Terlalu dah no. Makan no tai. Apa? Cita-cita lu apa? Waktu SMP. SMP nggak Impian tahu, lu. gue masih nggak jelas gitu. Apa yang gue cita-citain itu masih nggak jelas. Istri 2. Wah, Terlalu itu mah dewasa. cita-cita lu ya. Cita-cita lu kan sih.
Isi dulu Jik. Waduh. Ya. Gue di branding sama ini nih. Enggak. Lanjut. Waduh, ini kayak gue pengen menuju kemana-mana nih jadinya anjing. Oke. Jangan ngawur ya, udah malam soalnya nih. Ya, SMP gak begitu tahu, SMK gua mulai realistis ya. Cita-cita gue tuh IT ya support. nggak juga pengen jadi apa ya, sebenarnya sih waktu itu pengen jadi ya pokoknya network engineer lah gitu, network engineer pokoknya gitu kan. Terus sebenarnya gue juga sebenarnya pengen, cita-cita gue tuh pengen kayak ini Jik, eh Bill Gates. jadi Steve multi Jobs. multi languages gitu, multilingual, apa sih namanya tuh ya, pokoknya bisa berbahasa asing bermacam-macam gitu, macam-macam bahasa asing. Sebenarnya cita-cita gue itu karena gue suka banget kayak belajar bahasa asing, terus berinteraksi sama orang asing yang bukan dari eh negara sendiri gitu loh. Tapi menarik gitu, Lin. Hmm. Menarik So, gitu hmm. soalnya kan lu kan agak susah tuh di pelafalan huruf. Ya itu Oh, deh. Tapi lu ah, pengen bekerja di bahasa itu menarik banget. Jadi lu kayak berani banget gitu. gue kan nothing tulus Jik. Waduh, Aduh. nothing tulus. Iya siap. Lu serius? Kalau lu dong Lu gantian. SMP nggak ini, Lin? Kan kalau misalnya dilihat tuh kan lu pas SMP tuh kayaknya basket gitu. Tapi gue nggak mencita-citakan gue nanti gedenya jadi basket gitu. Gue suka doang, suka basket. Mulai SMP itu gue suka basket. Kalau lu suka basket mulai kapan sih? Suka basket. Mm-mm. Gue kan orang sebenarnya nggak olahraga banget gue. Pas SMP aja gue tuh nerd banget pas SMP. Gue tuh yang lain tuh pada pakai motor tuh gue pakai sepeda karena kan dulu kan gue sekolahnya itu deket banget gitu dari rumah. Terus Kok apa ya? nerd 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 dilihatnya dari itu sih? Nerd mah dilihatnya kayak lu. Iya, tampilannya juga gue pakai Nah, kacamata kan. Gue udah pakai kacamata tuh waktu SMP. hmm. Nah, Tapi lu terus apa? iya Ya apa? lanjut. Nah, gue tuh pas SMP aja, gue tuh suka banget nulis diary. Woi. Wah. Seriusan. Jadi gue itu Iya iya. entah mengapa gue kayaknya cocoknya di ini kan. Penulisan nih gue kayaknya gitu kan. Oh, oke. Soalnya gara-gara gue ngeliat kalau nggak salah cita-cita paling mikir mikir keras gitu paling pintar itu tuh jadi penulis gitu kan. Oke. Nah, terus gue apa bikin buku diary itu terus terus gue inget banget sampai jadi sebenarnya Bajigur Bakery itu Mm-mm. pas gue buat tuh pas kelas 3 SMP. Itu gue masih inget banget Oh. pas kelas 3 SMP itu si temen gue di SMP ngebaca kan. Dia main ke rumah gue, ini apaan sih gitu kan. Oh itu blog Mm-mm. gue, baca aja gitu kan. Gue bilang kan. Terus akhirnya dibaca sama dia. Terus di copy paste dikirim ke grup angkatan kalau nggak salah. Terus Terus gue terus. terus gue terus gue bilang ke teman gue ini ya, Hmm. tarik gimana ini gue gak ini kan gue udah ketakutan gitu kan. Jadi Hmm. kalau nggak salah yang seinget gue tuh ada 2 cewek kalau nggak salah. Itu tuh ngerespon. Terus gue Oh. malu banget kan. Terus abis Eh. itu gue nonaktifkan itu lagi kan si Hmm. blognya ini. Blognya. itu Terus. gue itu gue malu banget tapi apa namanya pas SMK kan baru kan gue mulai lagi Hmm. dan lo udah tahu juga gitu kan. Tapi kisah-kisahnya sih kalau misalnya gue baca ulang jadi kan sebenarnya bisa tuh gue baca ulang kan tapi lo nggak Hmm. bisa kan. Itu cringe banget gue nggak bisa apa ya tapi kan namanya juga proses kan. Mungkin itu pikiran cetek gue Iya. gitu. Terus pas SMK gue mau jadi ini network engineer weh. Yes. Network engineer Ganti-ganti sekarang balik kalau lagi anjing nyeni. iya mimpi gue Hmm. tuh apa namanya ganti-ganti gitu gak jelas Iya. gitu. Mm-mm. tapi Terus. gue tapi gue selalu pengennya apa ya jujur gitu gue apa yang gue Hmm. apa namanya suka gitu kayaknya gue langsung banting setir aja gitu menurut Siap. gue sih. Wes. Ya bagus lah. Karena kan nanti kan
gue mikirnya gini ya, kalau misalkan kita mengerjakan yang tidak kita suka itu kan kadang-kadang menjadi beban gitu kan ya. Makanya menurut gue goalsnya tuh kalau misalkan lu kerja sesuai apa yang lu suka gitu, itu udah goals Wes. banget sih. Karena lu mikirnya apa ya, bukan jadi beban dan mikirnya lu kayak oh ini gue suka ini terus juga ngasilin duit juga gitu kan, itu udah termasuk yang enak sih menurut gua tuh. Ejik, Tapi kalau misalnya yang halo-halo gitu, lu ada nggak? halo halo apa? Iya lu kayak impossible gitu buat buat lu wujudin gitu. Oh ada banyak dong. Serius. Tapi Nah, misalnya lu bisa apa namanya terpengaruh dari film atau dari apa gitu. Serius lu ada? Kayak gua gimana gua contohnya? Iya gua mimpi yang. dari dulu, gua tuh dari dulu dari nggak dulu banget sih, SMP deh, gua mulai dari SMP itu gua suka banget ngelihat orang ngedance, sumpah. Ah Tapi itu mah enggak. dance-nya Oh, kenapa? itu mah Ya enggak kan gue impossible gua banget. kan ini kan halu nih. Oh Gue iya. ya mungkin I'm become a dancer gitu kan. Wes. Halunya gitu loh. Karena gue deh kayaknya SMP deh gue suka. Gue dulu tuh ini, lu tahu dancer yang namanya Matt Stefanina gak sih? Enggak tahu, enggak tahu. Nggak tahu. Gue liatin dia tuh kan dan gerakannya tuh mantap gitu lah. Terus sekarang gue juga apa lihat eh kayak boy band, girl band gitu kan, dance-nya. Terus kayak yang gede juga tuh studionya One Million Dance gitu kan. Gue liat kayaknya, Oh iya, gue pernah kalau dengar tuh. ya One Million Dance kan gitu-gitu kan. Gila, kayak kayak cool banget gitu loh, swag banget, Iya sih. apalagi dengan stylenya yang bajunya kadang-kadang yang oversize, pakai beanie, terus juga celana gombrong gitu kan. Terus ngedance gitu dan dance-nya bagus, koreanya gak bagus gitu, terus di videoin banyak yang lihat gitu kan. Kayaknya mantep banget gitu ya jadi dancer gitu kan, dance walaupun Tapi lu walaupun cocok sih, Lin. Menurut gue ya, cocok gimana sih anjir? cocok, Lin. Lu wajah lu tuh udah cerah, Lin. Wah Kalau cerah misalnya apaan nih? lu mau break dance itu nggak bakalan, ya menurut gue aja sih gak kalau misalnya keren ya lu bener-bener sungguh-sungguh ya pasti nggak ini nggak keren gitu. Gue juga kalau ngeliat dance dance yang kayak lu bilang tadi juga ya terkesima aja gue juga. Iya, kayaknya wah kalau kalau misalkan itu kan ya mesti ditekunin dari dini ya gitu ya. Maksudnya lu harus harus apa? Harus niat gitu loh. Tapi kan ya lu sendiri di Indo kayaknya prospeknya kurang mendukung gitu kan, dan kayaknya juga nggak menjanjikan gitu apa bidangnya gitu kan. Ya udah jadi akhirnya cuma buat halu aja. Kalau lu Oh ada gitu. Jik? Ada gue. Dan ini Apa terpengaruh dari film. apa tuh? Kalau lu pernah nonton Yesterday, Yesterday itu kan menceritakan tentang The Beatles ya. Jadi Hmm. iya jadi gue kayak kayak rasa kayak gue pengen gitu deh. Tapi ini ada ya ada korelasinya sih. Cuma yang gue itu agak impossible banget. Jadi gue itu Hmm. pengen pengen banget gitu misalnya apa namanya gue udah hidup di zaman sekarang kan ya. Hmm. Gue udah dengerin lagu-lagu hits gitu kan. Terus Iya. gue punya time machine gitu buat ke masa lalu ngubah sejarah gitu. Jadi lagu-lagu hits yang gue tahu gue ciptakan di masa lalu. Jadinya gue kayak legenda gitu. Wah, ini sih Itu terlalu halu ya. iya makanya keren menurut gue aja kayak jadi nggak perlu susah-susah buat ini kan bikin Hmm. lagu gitu Iya. gitu. Oke oke oke. Ya udah. Kayaknya kita udah ngobrol terlalu panjang nih. Serius Ya, Jik. Kita sudahi dulu ya sampai di sini ngobrolnya. kita Jadi, sambung aja ke part 2-nya wih, part 2-nya kalau apa nih? misalnya masih ngegantung gitu kan. Ya, mungkin kita abis ngomongin cita-cita gitu kan, ngomongin cita-cita yang halu juga. Mungkin kita depannya ngomongin yang tentang pengalaman aja kali ya. Ini kan termasuk pengalaman kita juga kan ya. Ya pokoknya intinya cerita lah gitu lah. Yang ingin kita share kepada pendengar semua.
Oke, jadi kayaknya sudah. Ini juga udah malam dan juga udah kelamaan. Ada yang mau disampaikan gak, Jik? Sebelum kita tutup. Yang disampaikan Mm-mm. Apa tuh? nggak ada Ya. deh. Nanti Chris lagi gue bilang apa? Gue kasih kata-kata. Waduh, apa dong? Ya udah bilangin aja. Jangan Kata-kata dah. mutiara. Udah kita langsung lanjut ke rekomendasi lagu. Waduh, rekomendasi lagu. Gue belum ada sih. Gue dengerin lagu tuh masih yang lama-lama, dengerin lagu lama. Tapi lu pernah ini gak sih, mikir gak sih kayak pas dengerin lagu-lagu lama tuh kayaknya enak banget. Padahal udah pernah sering diputar dulu kan waktu dulu. Iya, Terus lama-lama baru diputar lagi gitu. Kayaknya enak gitu dengerinnya lagi. kayak ini ya, nostalgia ya. Iya, nostalgia gitulah. Dengan lagu itu lo teringat sesuatu gitu ya. Wah, teringat apa nih? Ya Ya gitu udah, ya deh. udah. Ya udah nih, ini rekomendasi gue Siapa? dari gue Lu ya. dulu deh. Ha-ha. Apa tuh? Jadi kan kita sempat bahas Grammys. Mm-mm. Taylor Swift juga menang kan. Tadi gue juga Oke. sempat menyinggung tentang Taylor Swift. Jadi gue bakal merekomendasikan lagu Taylor Swift yang berjudul Apa tuh? ini lagu kesukaan gue dan menurut gue timeless gitu. Jadi gue Apa? pasti nggak bakalan gak suka. Mm-mm. Judulnya itu If This Was a Movie. If this was a movie, yang mana sih? Iya. Jadi ini ada di albumnya Fearless, di album Fearlessnya Taylor Swift, di album keduanya. Kan yang pertama itu kan Taylor Swift, yang ketiga deh. Yang pertama itu Taylor Swift, yang kedua itu bener yang kedua. Hmm. Salah sih, bukan Fearless. Gue lupa. Jadi di albumnya dia yang berjudul Speak Now. Oh, Jadi kan Speak yang Now. pertama itu Taylor Swift, yang kedua itu Fearless, yang ketiga itu Speak Now, yang keempat itu Red, yang kelima itu 1989. Nah, 1999. ya gitu deh pokoknya. Taylor Swift. Lo Judulnya ada nggak? If This Was a Movie. If This Dengerin Was a- guys, keren pokoknya. Waduh, gue bingung nih. Soalnya ada dua lagu yang lagi gue dengerin. Yang satu ada background story-nya, yang satu penyanyi kebanggaan tanah air nih. Ya udah, gue yang ini aja deh. Jadi tuh gue lagi dengerin lagu dari seorang penyanyi tanah air yang sudah go internasional, yang dia itu bernaung di label 88 Rising yang Wih, bernama keren. Niki. Yang bernama Niki, lu tahu kan Niki? Apa nggak tahu? Brand sepatu. Brand apa kek? Yang penting, ya udah, gua ngerti dah. Yaitu namanya Niki, judulnya Loose, LOSE Loose. Nah, Wes, itu katanya lagu patah hati senusantara. relate banget Indonesia. ya. Relate banget sama lo ya. Yang lagi Iya, kehilangan. Aduh, yang lagi terpukul hatinya melihat sesuatu yang seharusnya tidak saya lihat gitu kan. Ya, tapi ya udahlah. Dari juga. Ya, siapa tahu pendengar ada yang ingin mengisi kekosongan itu, Lin. Wah, jangan gitu dong, lau. Kayaknya gue kesannya ini banget anjir. Ya nggak apa-apa, siapa tahu. Iya. Ya, gue sih welcome aja ya. Waduh. Nah. Udah kelamaan juga nih. Oke. Follow Mungkin sekian guys. dulu dari kita. Follow Jangan @zilbran. lupa jangan lupa follow sosial media kita. Jangan lupa taati protokol kesehatan. Terus juga sehat-sehat terus kalian semua. And mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Ada yang mau disampaikan kan, Jik? Ada yang mau disampaikan? Udah. Yang mau disampaikan itu ya terima kasih aja udah mendengar sampai sini ya. Oke. Semoga Ya udah. tidak diputuskan ya di tengah-tengah. Iya dong, nontonnya harus full dong. Iya, harus full. Iya, betul. Ya udah, sekian dari Solin dan Zikri. Kami pamit. Bye-bye. See you on the next podcast. Bye semua. Muah. Bye semua. Mah.